Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Berjumpa kembali dengan saya Evangelis Bayu Irawan di channel Pel2 KBTC. Mari kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa, minta tuntunan Roh Kudus, biar Roh Kudus yang mewahyukan kepada setiap kita, yang memberikan kemerdekaan, yang memberikan mujizat dan keajaibannya dalam hidup kita. Bapak, terima kasih karena Engkau begitu baik, sangat baik, luar biasa baiknya. Mari kami berdoa bersama-sama agar Roh Kudus turun bagi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, berikan pengertian, pewahyuan, hikmat, marifat atas setiap kami, sehingga setiap kami semakin berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kebenaran firman-Mu. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan, yang sudah tidak memiliki pengharapan, bangkitkan kembali semangat yang baru. Yang terkena masalah, Tuhan lakukan mujizat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Tuhan yang besar, kami menyembah Tuhan yang ajaib, kami menyembah Tuhan Yesus yang luar biasa. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, alangkah lebih baik saudara yang punya Alkitab, kita buka Alkitabnya bersama-sama, baik itu Alkitab yang kertas ataupun Alkitab di HP, silahkan kita buka Alkitabnya. Kita akan melihat di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Jadi judul atau tema khotbah hari ini, khotbah bagi yang merasa letih, lesu, berbeban berat. Dunia hari-hari ini sedang mengalami satu goncangan yang luar biasa. Segala sektor, segala segi digoncang. Kalau pengharapan saudara hanya ditujukan kepada dunia, maka saya jamin saudara akan ikut bingung, ikut takut, ikut khawatir, ikut pusing. Karena keadaan dunia memang seperti yang kita alami hari-hari ini. Kabar-kabar penuh ketakutan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan rasa takut. Dan memang di dalam dunia ini tidak ada yang bisa diandalkan. Kalau kita hanya mengandalkan, percaya kepada situasi di dalam dunia yang terjadi hari-hari ini, wah, berbahaya sekali, ngeri sekali saudaraku. Makanya tidak heran kalau hari ini banyak orang yang merasa letih, lesu, jiwanya capek, stres, takut, panik, khawatir. Baru-baru ini mungkin sama-sama saudara dan saya mengalami kejadian yang sama, di mana yang namanya minyak goreng menjadi langka. Antrian mengular di mana-mana. Kalau saya lihat berita ya, di kota-kota orang-orang sibuk nyari minyak goreng, saudaraku. Kalau hari ini mungkin udah normal, tetapi udah normal harganya pun luar biasa. Nah, itulah keadaan hari-hari ini. Membuat orang menjadi capek, membuat orang menjadi lesu, membuat orang menjadi berbeban berat.
Tidak sedikit orang-orang yang beragama Kristen, mereka juga ikut terimbas dengan keadaan dunia hari-hari ini, saudaraku. Tetapi ada satu ayat yang luar biasa, janji firman Allah yang kita baca hari ini. Dikatakan bahwa marilah kepadaku, di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 ini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau hari ini Anda merasa capek, letih, lesu jiwanya, berbeban berat, pusing, stres akan keadaan yang terjadi atau masalah yang menghimpit hidupmu, Tuhan Yesus adalah jaminan penyelesaian masalah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan. Tuhan Yesus akan memberikan sukacita. Tuhan Yesus akan mengangkat segala beban yang menindih hidupmu. Sedemikian rupa, Tuhan Yesus akan memberikan sukacita. Tuhan Yesus akan memberikan pengharapan yang baru dalam hidupmu. Apapun yang menjadi persoalan saudara hari ini, apapun yang menjadi tantangan, apapun yang membuat jiwamu letih, lesu, dan berbeban berat, mari datang kepada satu Tuhan yang hidup. Datang kepada Tuhan yang besar. Datang kepada Tuhan yang luar biasa. Dialah Yesus Kristus yang akan memberikan kelegaan dalam hidup kita, saudaraku. Seberat apapun beban hidupmu hari-hari ini, jangan pernah lari kemana-mana. Jangan pernah mengandalkan manusia. Karena Alkitab berkata engkau akan kecewa dan terkutuk ketika kita mengandalkan manusia. Mungkin hari ini saudara sudah bingung dengan kondisi, dengan permasalahan yang dihadapi oleh engkau. Ayo andalkan Tuhan. Lari kepada Tuhan. Dia sanggup menyelesaikan segala persoalan hidupmu. Sakit penyakitmu, Dia sanggup menyembuhkan. Persoalan hutang piutangmu, Dia sanggup menyelesaikan. Persoalan apapun yang membelit hidup saudara hari-hari ini, Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan. Tuhan Yesus akan memberikan mujizat. Tuhan Yesus akan memberikan kedamaian dan sukacita dalam kehidupan saudara hari ini. Kuncinya hanya satu, saudara percaya dan punya iman kepada Tuhan Yesus. Percaya dan punya iman artinya saudara mulai bertindak, berdoa, dan menyerahkan segala persoalan yang melilit hidupmu kepadanya. Iblis ingin agar saudara terpuruk. Setan ingin agar kita hancur binasa. Kecewa sama Tuhan, kecewa kepada pendeta, kecewa kepada sesama kita, kecewa dengan kondisi, kecewa dengan keadaan. Itu yang iblis inginkan. Kita semakin jauh dari Tuhan, tidak pernah berdoa lagi, tidak pernah membaca firman Tuhan lagi. Dan akhirnya kita semakin dalam, di dalam jurang yang dalam. Semakin jauh dari Tuhan, maka saya pastikan Anda akan semakin gelap hidupnya. Semakin jauh dari Tuhan, maka saya akan pastikan saudara tidak akan pernah kembali mengalami sukacita, damai sejahtera, dan kelegaan. Janjinya kepada kita hari ini, mari datang kepadaku. Simple dan sangat sederhana. Datanglah kepada Tuhan Yesus hari ini. Jangan tangguhkan lagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Jangan tangguhkan lagi. Banyak orang yang hari ini capek, jiwanya letih, lesu, dan berbeban berat. Tidak sedikit yang mereka menenggak minuman keras hanya untuk sekedar menghilangkan rasa penat itu dalam jiwa mereka. Mereka tenggak minuman.
Dan tidak sedikit ada yang terjebak juga dengan narkoba. Mereka pakai narkoba, ditawarin sama. Gak apa-apa, pakai. Akhirnya bukan menyelesaikan masalah, malah datang masalah baru. Kecanduan minuman keras, kecanduan narkoba, itulah yang ada di dalam dunia. Karena sistem yang ada di dalam dunia ini sudah berada di bawah kuasa kegelapan. Tidak akan ada solusi selama saudara mencarinya itu di dalam dunia. Selama kita mencarinya kepada manusia, tidak akan pernah ada solusi. Engkau akan tetap capek, letih, lesu, dan berbeban berat. Jiwamu hanya akan mengalami kekeringan, kehampaan, kekosongan. Dan akhirnya lama-lama depresi. Tidak heran banyak orang yang hari-hari ini bunuh diri. Saya pernah baca di Kompas, 4 orang, satu keluarga terjun dari lantai 7, Bapak Ibu, bayangkan. Suami, istri, dan anak, mereka berempat terjun dari lantai 7 apartemen. Karena tipu daya setan, masalah yang membelit. Belum lagi ada seorang ibu, saya lupa kalau nggak salah di Jawa Tengah, menggorok ketiga anaknya kalau tidak salah. Lehernya digorok, saudaraku. Salah satu jawaban dari ibu ini ketika ditanya agar mereka tidak susah, katanya. Mereka tidak mengalami kesusahan. Jadi dengan jalan pintas, ibu ini dengan kata lain, agar anak-anaknya tenang. Jadi digoroklah leher ketiga anaknya ini. Yang satu masih selamat sekarat. Luar biasa. Keadaan dunia membuat orang semakin mengerikan. Masalah ketika tidak menemukan solusinya membuat orang semakin di luar nalar, saudaraku. Ketika orang semakin dililit oleh persoalan, maka hidupnya semakin gelap ketika mereka tidak menemukan jawaban dalam hidup mereka. Siang hari ini, pagi hari ini, atau malam hari ini, atau sore hari ini, Alkitab di dalam nama Tuhan Yesus memberikan jawaban itu kepada saudara dan saya. Siapapun engkau, apapun statusnya, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kalau Anda merasa depresi, capek, lelah, letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan Yesus yang ajaib ingin memulihkan keadaan saudara. Tuhan Yesus yang besar ingin mengangkat semua beban dan persoalan Anda. Datang kepadanya berseru, "Ini aku Tuhan, angkat semua beban dan persoalanku. Ini aku Tuhan, ampuni segala dosaku." Katakan seperti itu kepada Tuhan Yesus. Maka engkau akan mengalami kebebasan, kelegaan, kedamaian, sukacita, dan damai sejahtera dalam hidupmu, saudara. Sukacita, damai sejahtera, dunia tidak bisa memberikan itu. Tetapi Tuhan Yesus sanggup memberikannya kepada siapapun manusia yang mau datang kepada Tuhan Yesus. Ketika manusia ini mengalami beban yang berat dalam kehidupan mereka. Mari saudara, datanglah kepada Tuhan Yesus. Maka Dia akan memberikan kelegaan, kebebasan, sukacita, mujizat dalam kehidupan kita bersama-sama. Datang kepada Yesus akan terjadi keajaiban. Datang kepada Tuhan Yesus akan terjadi mujizat. Datang kepada Tuhan Yesus, maka sukacita dan damai sejahtera akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Dia melepaskan kita dari segala kuasa kegelapan. Dia akan melepaskan saudara dan saya dari segala keterikatan perbudakan dosa atau beban masalah yang menghimpit jiwa kita seberat apapun. Dan ayat 28 dikatakan, Bapak Ibu, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Maaf, ayat 29 maksudnya. "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan."
Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sesudah kita datang kepada Tuhan Yesus, mari kita memikul kuk yang akan dipasangkan dalam kehidupan saudara dan saya dan belajar kepada Tuhan Yesus. Apa maksudnya ayat 29 ini? Pikulah kuk yang kupasang. Saudara pernah melihat lembu sedang membajak sawah? Maka kuk ini artinya kayu yang dibentuk sedemikian rupa dipasangkan kepada lembu. Biasanya lembu itu satu pasang untuk membajak sawah kiri dan kanan. Nah, kuk ini dipasangkan kepada lembu agar mereka bisa membajak sawahnya dengan teratur dan sesuai menurut si bapa yang mengendalikan lembu ini, sehingga jalannya tidak liar, saudaraku. Sehingga lembu ini bisa membajak sawah dengan baik dan benar sesuai arahan daripada si petani atau si bapa yang mengendalikan lembu ini. Nah, ayat 29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus ingin memberikan kuk kepada saudara dan saya. Seperti ilustrasi yang tadi saya bilang, lembu yang dipasang kuk. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan pikulah kuk? Apa kuk yang berasal dari Tuhan Yesus? Itulah perintah-perintahnya. Firman-firmannya. Seperti yang saudara dengar hari ini. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita sudah merasa lega, dibebaskan. Maka saudara dan saya harus memikul kuk itu dalam hidup kita. Yaitu biarlah firman itu menguasai roh, jiwa, dan kehidupan kita. Biarkan kuk yang berupa firman Tuhan itu terpasang di dalam loh hati saudara dan saya. Dan tetaplah belajar pada Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan memberikan ketenangan. Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwa saudara akan mendapat ketenangan. Waktu kita memikul kuk yang berasal dari Tuhan, yaitu kebenaran dan perintah-perintahnya. Itu yang membuat langkah saudara, langkah saya tidak serong di dalam dunia ini. Tetap dipimpin di dalam kebenaran. Tetap ada cahaya kehidupan. Karena kita memikul kuk itu, firman-Nya, perintah-perintahnya ada dalam kehidupan hidup kita, saudaraku. Itu yang membuat langkah kita tetap terjaga. Itu yang membuat hati, pikiran kita tetap selaras dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita setiap hari, Bapak Ibu. Mari kita memikul kuk yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yaitu perintah-perintahnya, yaitu firman-firman-Nya, saudaraku. Agar kita mendapatkan ketenangan, kelegaan, sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita. Sebab kuk yang kupasang itu ayat 30 enak dan bebanku pun ringan. Firman Allah berkata, oh, beban yang dari dunia ini membuat engkau stres, takut, panik, khawatir, cemas. Beban yang berasal dari setan membuat orang-orang menjadi bunuh diri. Beban yang datang dari iblis membuat orang-orang menjadi panik. Tetapi Alkitab berkata, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Firman Allah membuat hidup kita menjadi enak. Perintah-perintah Tuhan membuat hidup kita itu menjadi damai sejahtera. Alkitab akan memimpin kita, saudara dan saya, mendapatkan hidup yang tenang di tengah badai. Pikulah kuk yang kupasang, ambil perintahnya itu. Biarkan kuknya yang berupa firman Tuhan dan perintahnya itu ada di dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang Kristen, manusia-manusia yang hidup di dalam kebenaran.
Orang-orang yang tidak hidup di dalam kegelapan meskipun dunia hari ini penuh dengan kegelapan. Meskipun dunia hari ini penuh dengan ketidakmenentuan, tetapi orang-orang yang memikul kuk yang berasal dari Tuhan Yesus, jiwanya akan tetap mendapat ketenangan. Karena kuknya itu adalah perintah-perintahnya. Kuknya itu adalah firman Tuhan. Menerangi, memimpin, membersihkan. Firman Tuhan ini membersihkan hidup kita, Bapak Ibu. Karena setiap hari dunia mencemari. Hal-hal yang kotor masuk dalam kehidupan kita untuk mengotori hidup kita, mengotori jiwa kita. Pada saat saudara dan saya memikul kuknya, yaitu perintahnya, maka firman-Nya itu akan menyaring setiap hal yang tidak benar, yang mencoba merusak hati dan jiwa kita, saudaraku. Wah, luar biasa. Orang yang datang kepada Yesus akan mendapat kelegaan. Dan orang yang memikul kuknya, orang yang berjalan di dalam perintah dan kebenaran firman Tuhan, akan mendapat ketenangan dalam hidupnya. Kapan? Setiap hari, setiap waktu kita akan mendapatkan ketenangan itu. Ada janji yang pasti di dalam kuk kebenaran firman Allah. Ada terang, ada kehidupan itu yang membuat Anda dan saya menjadi tenang menghadapi dunia yang penuh dengan kekacauan ini. Waduh, sebab kuk, sekali lagi ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak, Bapak Ibu, saudara-saudari. Aduh, luar biasa. Itu yang membuat jiwa kita tuh nggak depresi. Itu yang membuat jiwa kita tuh tenang. Itu yang membuat jiwa kita tidak stres, tidak gampang takut, tidak gampang panik menghadapi situasi apapun. Karena kuk kebenaran atau perintah Tuhan itu sangat enak. Dan bebanku pun ringan. Hari ini gantikan beban dari dunia, beban dari setan, beban dari ketakutan, beban dari permasalahan dengan yang dipasang oleh Tuhan. Ganti dalam nama Yesus, saya ingin berkata. Hari ini banyak engkau orang, saudara, Bapak Ibu yang merasa lemah, merasa letih, saya merasakan di dalam roh saya yang mendengarkan firman Tuhan. Ganti dalam nama Yesus, ganti. Buang itu rasa takutmu. Rasa takut, rasa panik, rasa khawatir, buang dalam nama Yesus. Dengar baik-baik, Tuhan akan memberikan pengharapan, kelegaan, mujizat dalam hidupmu. Dia Yesus sangat mengasihi engkau. Dia Yesus sangat mencintai engkau. Dia Yesus tidak ingin Anda mati di dalam kebinasaan. Tuhan Yesus ingin Anda terlepas dari dosa-dosamu. Itulah yang membuat jiwamu capek, lemah, letih, lesu, berbeban berat. Tidak bisa merasakan pengharapan. Selalu hidup rasanya gelap. Selalu hidup rasanya tidak ada optimisme. Karena engkau terikat dengan kegelapan. Dan dalam nama Yesus hari ini Tuhan akan membuat mujizat dalam hidupmu. Tuhan akan melakukan perkara yang besar dalam hidupmu. Buang kuk yang berasal dari setan. Buang kuk yang berasal dari dosa. Buang kuk yang berasal dari dunia ini. Karena itu hanya akan menyengsarakan hidupmu. Mulai pakai kuk yang berasal daripada Tuhan Yesus. Karena enak, bebannya juga ringan, yaitu perintah-perintahnya. Firman-firmannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun Anda berada. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa yang besar, Bapa yang ajaib, Bapa yang luar biasa. Sungguh kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan dalam hidup kami. Dan khususnya hamba berdoa buat para pendengar firman Tuhan hari ini dimanapun mereka berada. Mungkin ada yang letih, lesu, berbeban berat. Hari ini aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Saudara yang merasa tertekan hari ini, letakkan tangan kananmu di dadamu. Saya akan berdoa. Oh Tuhan, kirabo shekin diabo syakara boga shiki diabo. Siapapun hari ini Bapa
yang meletakkan tangan kanan di dadanya, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, terjadi kelepasan, terjadi mujizat, terjadi keajaiban. Segala beban yang menindih, dosa, iblis, ikatan apapun terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Terlepas dalam nama Yesus, digantikan kelegaan, digantikan kedamaian, sukacita yang datang dari Tuhan Yesus. Aku juga berdoa Bapa bagi orang-orang yang sakit, saudara yang sakit apapun sakitnya, saya akan berdoa. Letakkan tangan kananmu di dada, saya akan berdoa. Oshekane manio sintia mona kata kasingdi. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus bagi orang-orang yang sakit apapun sakitnya. Hari ini aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Terjadi kesembuhan, terjadi mujizat, terjadi keajaiban. Sembuh oleh bilur-bilurmu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang terlilit hutang, yang terlilit apapun permasalahan hari ini, letakkan tangan kananmu di dada aku. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, berikan kelepasan, berikan mujizat bagi orang yang terlilit hutang, terlilit masalah apapun. Di dalam nama Yesus terjadi keajaiban. Tuhan menolong, Tuhan membuka jalan demi nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bagimu pujian, bagimu hormat, bagimu kemuliaan. Setiap orang yang datang kepadamu Tuhan Yesus akan mendapat kelegaan, mendapat kebebasan, mendapat kehidupan yang sungguh-sungguh penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Sekali lagi hamba berdoa bagi setiap para pendengar yang mendengarkan firman-Mu siang hari ini. Berkati mereka dimanapun berada. Berkati Tuhan, anugerah Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan menyertai setiap para pendengar firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Apabila Anda merasa terberkati oleh channel ini, silahkan share video ini, bagikan di grup WA atau dimanapun. Dan jangan lupa like dan subscribe. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.